Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril, kelas 4B Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina. Dengan NPM 2210 55201101. Mata kuliah Struktur Data. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai apa itu program. Baik, langsung saja. Program sederetan perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah. 3 level bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat meninggi. Adapun bahasa tingkat rendah yaitu bahasa mesin yang berisi kode-kode mesin yang hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer berupa kode numerik 0 dan 1. Microcode yaitu sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin. Plus sama dengan eksekusi cepat. Minus sama dengan sulit dipelajari manusia. Bahasa tingkat menengah. Bahasa assembly yaitu bahasa simbol dari bahasa mesin. Contohnya ADD, mul, sub, dan lain-lain. Mikroinstruksi yaitu sekumpulan kode dalam bahasa assembly. Itu plus eksekusi cepat masih dapat dipelajari daripada bahasa mesin. File kecil. Minus tetap sulit dipelajari, program sangat panjang. Baik, bahasa tingkat tinggi. The, the, the Red Generation Programming Language lebih dekat dengan bahasa manusia, memberi banyak fasilitas kemudahan dalam pembuatan program, miss variabel, tipe data, konstanta, struktur kontrol, love, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Contoh Pascal, Basic, C++, dan Java. Kelasnya mudah dipelajari, mendekati permasalahan yang akan dipecahkan. Kode pemrogram pendek, minusnya eksekusi lambat. Translator. Translator adalah penerjemah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah. Assembler, interpreter, dan compiler. Assembler merupakan penerjemahan bahasa assembly ke bahasa mesin. Interpreter. Interpreter adalah perintah diterjemahkan baris demi baris, jadi program tidak dianalisis seluruhnya dulu tapi bersamaan dengan jalannya program. Sistemnya mudah bagi user, debug cepat, minusnya eksekusi program lambat, tidak langsung menjadi program executable. Contoh seperti basic ataupun list. Selanjutnya, compiler. Compiler yaitu seluruh program diterjemahkan. Semuanya perintah Pascal C++ dirubah dalam bentuk exe atau bahasa sebel. Paradigma bahasa pemrograman. Berikut yaitu programming paradigma. Yaitu yang pertama ada imperatif, cabangnya ada prosedural, C Pascal, Fortran, Basic. Yang kedua ada Object, ada Object Pascal, C++, Java, dan Smalltalk Eiffel. Yang ketiga ada Parallel Processing, ada Pascal, Suscom, Cylinda. Yang kedua ada deceleratif. Deceleratif memiliki 3 bagian. Yang pertama ada logis prolog dan fantasional list evaluation. Dan yang ketiga database SQL. Baik, berikut saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang algoritma. Ditinjau dari asal-usul katanya, algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoritma jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi.
7.770 sampai dengan 840 Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi Al-Qarim. Al-Khwarizm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restaurant and Education. Dari judul buku itu, kita juga memperoleh akar kata Al-Jabar saja. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikaitkan dengan aritmetik sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai menjadi metode perhitungan secara umum sehingga kehilangan makna kata aslinya dalam bahasa Indonesia. Kata algoritma diserap menjadi algoritma. Definisi algoritma. Kita bisa mendefinisikan algoritma sebagai berikut, yaitu algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara formal mendefinisikan algoritma sebagai berikut. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan. Algoritma algoritma sederetan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah disebut logis karena setiap langkah bisa diketahui dengan pasti. Algoritma lebih merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah. Ciri-ciri algoritma ada 5. Pertama, ada algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki nol atau lebih masukan. Yang keempat, algoritma memiliki satu atau lebih keluaran. Yang kelima, algoritma harus efektif. Artinya, setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Oke, berikut ada pengertian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien, sedangkan data adalah representasi dan fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, ataupun simbol. Tipe data. Yang pertama ada tipe data sederhana, yaitu ada dua macam. Tipe data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Yang B, tipe data sederhana majemuk, misalnya string. Dan yang kedua, struktur data meliputi dua macam, yaitu yang A, struktur data sederhana, misalnya seperti array dan record. Yang B, struktur data majemuk, yang terdiri dari linear, stack, queens, serta list dan multis, nonlinear dan nonlinear, pohon biner dan graf. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan argumen yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman. Belajar pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa, aturan tata bahasanya, instruksinya, tata cara pengoperasian kompiuternya untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa itu aja. Notasi algoritma. Penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Uraian kalimat deskriptif ataupun narasi, contohnya algoritma kelulusan mahasiswa bisa diberikan nama dan nilai mahasiswa jika nilai tersebut lebih besar
atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Deskripsi: yang pertama, baca nama dan nilai mahasiswa. Yang kedua, jika nilai lebih besar dari 60, maka berikan keterangan lulus. Keempat, tetapi jika tidak, berikan keterangan tidak lulus. Tulis nama dan keterangan. Kedua, ada flowchart. Alur flowchart bisa dimulai dengan melalui dengan mengklik mulai ataupun start dan baca nama ataupun nilai, terus lanjut menggunakan nilai atau 60 dan keterangan tidak tidak lulus ataupun keterangan lulus. Dilanjuti dengan tulis nama keterangan dan terusnya langsung selesai. Tiga, shortcut. Ada 3 bagian: judul, deklarasi, deskripsi. Algoritma perurusan deklarasi: nama, keterangan dengan string, nilai, integer. Deskripsi, red, artinya nama ataupun nilai. If nilai lebih 60 T. Keterangan lulus, LC, keterangan tidak lulus. Red, yang artinya nama keterangan. Aturan force code, judul algoritma, bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi tentang algoritma tersebut. Nama sebagainya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Kedua, deklarasi, bagian yang mendefinisikan atau mendeklarasikan semua apa yang digunakan atau dibutuhkan dalam pemrograman. Deskripsi, bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya ada operator aritmatik. Pertama ada garis miring, koma, plus bintang, koma, div, mode, mana level tinggi. Terus artinya dari plus, koma, minus, benda panah yang artinya level rendah. Sedangkan yang ketiga, mode dan div hanya untuk bilangan bulat. Contohnya 5 kurang 2 tambah 1 sama dengan. So, yang contoh yang kedua, 5 kurang 2 bintang 3 sama dengan. Ya, 6 tambah 3 kali 2 per 6 kurang 2 kali 3. Tipe data bilangan bulat. Sorting literal logit dan beta word. Kedua, Boolean. Boolean ada 4, yaitu Boolean, Baytable, Watchable, Longable. Bilangan real ada 5, yaitu real, single, double, extend, dan com. Karakter, starting, lari, ataupun array. Yang terakhir, pointer. Outline algoritma dan struktur data. Pertama ada logika pemrograman pengertian dasar algoritma. Yang kedua ada algoritma dan flowchart. Yang ketiga ada array, record, dan pointer. Yang keempat fungsi dan prosedur. 5 searching dan sorting. Keempat stack dan quick. Nah, click list, dan selanjutnya ada recursive dan tree. Yang terakhir ada hashing. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Syaril, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.